Malam ini saya ingin membahas kasus Nikita Mirzani yang beberapa hari lalu diumumkan oleh Polda Metro Jaya bahwa Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan 3 tindak pidana. Pertama, tindak pidana pemerasan yang diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Yang kedua, dugaan pemerasan atau tindak pidana pemerasan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dan yang ketiga adalah tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani sehingga dikenakan 3 pasal pidana tersebut? Yuk kita bahas. Saya mengambil dari sumber Detik News, terbit hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 pukul 13:44 waktu Indonesia Barat, dengan judul "Ini bukti-bukti jerat Nikita Mirzani tersangka dugaan pemerasan". Polisi menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare berinisial RGP. Polisi menegaskan penetapan Nikita Mirzani berdasarkan alat bukti yang cukup hingga hasil gelar perkara. Penetapan tersangka dalam kurung berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Sam Indradi dalam keterangannya kepada wartawan Jumat 21 Februari 2025. Secara rinci, Ade Ari menjelaskan alat bukti tersebut antara lain keterangan saksi, bukti dokumen, hingga bukti digital. Kemudian ada juga bukti hasil ekstraksi barang digital dan pemeriksaan ahli, jelasnya. Nikita Mirzani jadi tersangka. Setelah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan, penyidik lalu melakukan gelar perkara penetapan tersangka kasus pada Rabu 19 Februari. Berdasarkan alat bukti yang sah, polisi menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya IM sebagai tersangka. Benar, saudari NM dan saudara IM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditreskrimber Polda Metro Jaya berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara, kata Kombes Ade Ari. Nikita Mirzani dijerat pasal 27B ayat 2, junto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Nikita juga dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Terakhir, Nikita Mirzani dijerat dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Nah, kemudian ini ada keterangan versi Nikita. Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan 4 miliar rupiah terhadap bos skincare inisial RGP. Nikita Mirzani membantah tuduhan tersebut dan mengklaim uang 4 miliar rupiah itu adalah untuk endorsement. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, mengatakan justru Nikita Mirzani yang pertama kali dihubungi oleh RGP, oleh korban ya RGP itu, melalui asistennya berinisial IM. Dalam percakapan tersebut, RGP disebut meminta Nikita Mirzani untuk mereview produk kosmetiknya. Dia yang hubungi salah satu staf dari Nikita yang bernama IM, dan dia minta supaya direview yang baik-baik. Bingung juga apa yang mau direview yang baik-baik. Sepanjang itu tidak ada masalah, kenapa dia harus minta seperti itu? Ujar Fahmi saat dihubungi Kamis 20 Februari 2025. Fahmi membenarkan bahwa dalam percakapan itu memang ada pembicaraan soal uang yang nilainya miliaran rupiah. Dia juga menyebut ada negosiasi terkait uang tersebut. Dari percakapan antara IM dengan seseorang yang melapor tersebut, ya itu ada komunikasi masalah uang. Jadi gimana caranya dia bisa berikan uang?
Nah, dari percakapan itu terungkap angka 5 miliar rupiah, tapi dinego menjadi 4 miliar rupiah. Setelah itu diberikan dengan cara 2 kali. Dinego nih teknisnya, uangnya dinego, setelah itu diberikan. Habis itu IM yaitu diingatkan supaya nanti di November yang akan datang, berarti November ke November kan 1 tahun, supaya mengingatkan dibayar kembali, jelasnya. Fahmi menyebut dalam pembicaraan soal uang tersebut tidak ada pemaksaan atau pengancaman yang dilakukan oleh kliennya Nikita Mirzani. Dia pun menekankan Nikita Mirzani bahkan tidak mengenal pengusaha skincare tersebut. Dia menduga memang ada kepentingan dari pengusaha itu. Nah, jadi pemerasannya itu dibantah karena tidak ada ancaman kekerasan, kata pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid. Nah, kita bedah pasalnya. Ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM, tentang dugaan atau penyidikan dugaan peristiwa pengancaman, kemudian pemerasan melalui media elektronik, dan juga pemerasan bagaimana diatur di KUHP, dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang. Proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kalau pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisam ini ya, menentukan atau menyebut pasalnya itu, urutannya itu pertama pasal 27B ayat 2, junto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Nah, jadi yang disebut itu urutannya Undang-Undang ITE dulu nih ya. Kemudian yang kedua baru pasal pemerasan, pasal 368 KUHP. Nah, atau pemerasan dengan ancaman kekerasan ya. Nah, kemudian yang ketiga baru disebut pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Nah, jadi urutannya ini Undang-Undang ITE dulu. Kita buka Undang-Undang ITE-nya. Pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau b. memberi hutang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang. Nah, kemudian pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE-nya ini mengatur mengenai sanksinya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27B ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, kalau melihat dari urutan pasal yang disebutkan pasal Undang-Undang ITE dulu, nah berarti pemerasannya itu pertama dilakukan secara elektronik, di mana kontennya itu berisi mengenai atau berkaitan dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia korban. Nah, jadi kalau melihat dari urutan pasal ini kronologisnya ini berarti Nikita Mirzani diduga melakukan pemerasan melalui media sosial, di mana isinya itu ada ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia orang tersebut. Nah, kita saksikan video dari Kompas TV bagaimana kronologis apa yang dilakukan Nikita Mirzani di media sosial sehingga kontennya itu dikategorikan sebagai tindak pidana ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia. Kita saksikan. Dalam laporan korban, ia menyebut bahwa Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Merasa dirugikan, korban mencoba menghubungi Nikita melalui asistennya pada 13 November 2024 untuk bertemu dan bersilaturahmi. Namun menurut korban, pertemuan itu justru berujung pada dugaan pemerasan. Dalam laporannya, korban mengaku diperas senilai 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut. Korban pun mengaku sudah mentransfer uang senilai 4 miliar rupiah, namun Nikita membantah bahwa uang itu adalah bayaran endorsement. Dalam laporan korban, ia menyebut bahwa Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Merasa dirugikan, korban mencoba menghubungi Nikita melalui asistennya pada 13 November 2024 untuk bertemu dan bersilaturahmi. Namun menurut korban, pertemuan itu justru berujung pada dugaan pemerasan. Dalam laporannya, korban mengaku diperas senilai 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut. Korban pun mengaku sudah mentransfer uang senilai 4 miliar rupiah, namun Nikita membantah bahwa uang itu adalah bayaran endorsement. Nah, jadi yang dilakukan oleh Nikita Mirzani berdasarkan berita dari Kompas TV ini, Nikita Mirzani melakukan siaran langsung di TikTok-nya, kemudian diduga menjelek-jelekan produk skincare-nya korban, nah, yaitu RGP. Kemudian pernah merasa dijelek-jelekan, kemudian korban ini menghubungi Nikita Mirzani. Nah, lalu yang kedua disebut oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu Nikita dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Nah, kita bacakan pasal 368 KUHP. Pasal 368 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, kalau saya membaca pasal 368 KUHP ini, berarti pemerasannya ini dilakukan dengan ancaman kekerasan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tetapi itu dibantah oleh pengacaranya Nikita Mirzani bahwa dari percakapannya itu tidak ada ancaman kekerasan.
Nah, kalau menurut saya ini mungkin bukan pasal 368 KUHP, melainkan pasal 369 KUHP. Karena kalau pasal 368 KUHP ini tidak sesuai dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, di mana pemerasannya itu dengan ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Nah, kalau di Undang-Undang ITE-nya itu pemerasannya dilakukan dengan ancaman pencemaran atau akan membuka rahasia, maka yang sesuai dengan pasal Undang-Undang ITE itu di KUHP-nya adalah pasal 369 KUHP. Nah, kita baca pasal 369 KUHP. Pasal 369 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, jadi kalau menurut saya yang sesuai dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE adalah pasal 369, di mana pemerasannya itu dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia. Jadi sesuai nih kalau pasal 369 KUHP. Kemudian yang ketiga, ini tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dari sumber berita Detik News disebutkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uangnya yaitu pasal 3 dan pasal 4. Kita lihat pasal 3. Tindak pidana pencucian uang. Pasal 3. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian pasal 4-nya, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, dari dua pasal tindak pidana pencucian uang ini, di mana pasal 3 dan pasal 4 ini, uang yang diduga hasil kejahatan itu dialihkan atau ditransfer atau disamarkan supaya seolah-olah uang yang diduga hasil kejahatan tersebut disamarkan. Jadi supaya tidak ketahuan bahwa uang itu diduga hasil kejahatan. Apa saja sih uang yang diduga hasil kejahatan kemudian dikenakan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang TPPU ini? Itu diatur di dalam pasal 2. Karena pasal 3 dan pasal 4 ini semuanya menyebut bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Nah, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini. Ayat 1. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana A. Korupsi, B. Penyuapan, C. Narkoba, D. Penyelundupan tenaga kerja, F. Penyelundupan migran,
G. Di bidang perbankan, H. Di bidang pasar modal, I. Di bidang perasuransian, J. Kepabeanan, K. Cukai, L. Perdagangan orang, M. Perdagangan senjata gelap, N. Terorisme, O. Penculikan, P. Pencurian, Q. Penggelapan, R. Penipuan, S. Pemalsuan uang, T. Perjudian, U. Prostitusi, V. Di bidang perpajakan, W. Di bidang kehutanan, X. Di bidang lingkungan hidup, Y. Di bidang kelautan dan perikanan, atau Z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Nah, kalau saya baca dari A sampai Y ini tidak ada pidana pemerasan. Namun di huruf Z ada tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Pasal yang dikenakan terhadap Nikita Mirzani yaitu pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini ancaman hukuman pidananya yaitu 6 tahun penjara. Sehingga ini memenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini, di mana huruf Z adalah tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Maka apabila uang itu diperoleh dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, itu bisa dikenakan dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, kemudian kalaupun dikenakan pasal 369 KUHP di mana ancaman hukumannya 4 tahun, ya, itu juga memenuhi unsur atau memenuhi syarat untuk bisa dikenakan pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Demikian, semoga bermanfaat.